Halo sahabat tani Indonesia, apa kabar semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan ya, amin. Kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara mengendalikan salah satu hama pada tanaman cabai yang sangat menjengkelkan bagi petani cabai. Khususnya untuk petani cabai pemula nih ya, bisa-bisa gagal total jika belum paham betul dengan hama yang sangat menjengkelkan ini. Pasti penasaran kan seperti apa hamanya? Yuk simak terus video ini sampai selesai, dan bagi yang belum berlangganan di channel ini, jangan ragu-ragu lagi untuk klik tombol subscribe-nya. Langsung aja yuk. Jadi ini adalah tanaman saya yang terserang hama tungau. Aduh, malu-maluin ya. Hama ini berani-beraninya dia tumbuh di tanaman cabai saya. Saya jadi penasaran nih. Seperti apa sih tungau di balik daun yang keriting ini? Setelah saya amati, ternyata karakteristik dari serangan hama tungau ini adalah dimulai dari pucuk daun. Kemudian muncul bintik kuning di permukaan daun. Bintik ini lama-kelamaan melebar lalu berubah menjadi kecoklatan. Daun yang terserang mengalami perubahan bentuk dan pertumbuhan tunasnya berhenti. Daun cabai menjadi keriting ke bawah seperti sendok terbalik. Bagian bawah daun berwarna seperti tembaga dan terdapat benang-benang putih halus. Jika tidak teratasi, maka daun akan berguguran hingga tidak tersisa sama sekali. Ya udah yuk, kita intip hamanya pakai mikroskop. Wah, ini nih biang keroknya, kelihatan kan? Jadi ini adalah tungau. Tungau beda ya dengan kutu daun, meskipun keduanya sama-sama kecil. Apabila kutu sejati merupakan anggota serangga, sedangkan tungau lebih berdekatan dengan laba-laba. Tungau ini memiliki tungkai 8 dengan ukuran sekitar 0,2 hingga 0,3 mm, sehingga untuk melihat bentuk tungau secara jelas membutuhkan bantuan mikroskop. Jadi penasaran juga nih bagaimana siklus hidup dari tungau ini? Dari beberapa referensi yang saya dapatkan, ternyata telur tungau dapat menetas setelah 3 hari dan menjadi dewasa pada umur 5 hari setelah menetas. Umur dari tungau ini sekitar 2-4 minggu, dan ngerinya lagi, ternyata satu ekor tungau betina dapat bertelur hingga sekitar 20 butir telur per hari. Nah kan, pantesan tanaman cabai saya jadi merana begini ya. Ya udah, nggak boleh putus asa dong ya. Yuk kita kendalikan aja tungaunya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah dengan melihat intensitas serangan di lahan untuk menentukan cara pengendalian apa yang akan kita lakukan. Jika intensitas serangan masih di bawah 15%, maka bisa dikendalikan dengan cara yang lebih ramah lingkungan, yaitu pertama-tama dengan mengambil dan memusnahkan daun yang sudah melengkung atau terserang. Kemudian di pertanaman kita semprot dengan asap cair, baik yang berasal dari sekam ataupun tempurung kelapa, dengan perbandingan 1:15, yaitu 1 bagian asap cair dan 15 bagian air. Dan penyemprotan dilakukan 3 kali dengan interval waktu 3-4 hari sekali. Jangan lupa ya, penyemprotan sebisa mungkin mengenai permukaan bawah daun karena tungau berada di bawah permukaan daun. Nah, setelah dilakukan penyemprotan, sebaiknya kita susuli dengan pupuk dan hormon serta pengocoran MOL atau POC untuk mengembalikan kesuburan tanaman cabai pasca terserang tungau. Nah, tentang bagaimana cara membuat asap cair, kita akan sampaikan di video selanjutnya ya. Kemudian cara pengendalian secara alami yang lainnya adalah pemanfaatan musuh alami, salah satunya adalah kumbang coccinella. Nah, di contoh video ini adalah kumbang coccinella yang sedang memakan hama tungau. Dia adalah sahabat kita, jadi jaga mereka agar tidak musnah ya, akibat penggunaan pestisida yang berlebihan. Baiklah, selanjutnya jika serangan lebih dari 15%, maka apa yang sebaiknya kita lakukan? Jadi jika sudah lebih dari 15%, maka kita bisa menggunakan pestisida. Pemilihan pestisida sangatlah menentukan keberhasilan dalam pengendalian tungau ini. Karena tungau ini merupakan subordo dari Acarina, maka pestisida yang kita gunakan adalah dari jenis Acaricida.
Bisa juga dengan insektisida, tapi hasilnya akan lebih efektif jika kita menggunakan akarisida. Beberapa bahan aktif akarisida yang banyak beredar di pasaran adalah propargit, fenpropatirin, amitraz, piridaben. Untuk contoh beberapa merek dagang dari bahan aktif ini saya cantumkan di deskripsi di video ini ya. Nah, penyemprotan dilakukan sebanyak 3 kali, dilakukan dengan interval 3 hari sekali. Karena bahan aktif akarisida ini pada umumnya cara kerjanya adalah kontak, maka saat penyemprotan sebisa mungkin hingga mengenai permukaan bawah daun ya. Nah, ini adalah tanaman cabai saya yang tadi di awal video ini merana, terserang tungau, dan sekarang sudah mulai sehat lagi. Oke, demikian dulu video ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat ya. Dan bagi teman-teman yang pernah punya pengalaman untuk mengendalikan hama tungau ini dan berhasil ya, saya tunggu tips-tipsnya dengan cara mengisi di kolom komen. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.